Kok kurus sekali, rambutnya udah nggak ada. Dulunya ada poninya, curly itu rambutnya. Itu bener-bener sekarang udah habis, rambutnya udah kurus, ya Allah. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kisah dan kasus dari Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang balita diperlakukan tidak manusiawi oleh pengasuhnya hingga mengakibatkan balita itu harus kehilangan nyawa. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari sebuah sosial media Facebook. Pada bulan Juli 2022, ada pasangan suami istri bernama Bambang Suprijono berusia 48 tahun dan istrinya Sriyati Indayani berusia 43 tahun. Di dalam akun sosial medianya, Pasutri ini memposting sedang mencari pekerjaan. Tidak berselang lama dari postingan itu, melalui Messenger Facebook, masuklah sebuah pesan chat dari akun Feli Amaria. Lalu mereka saling berbalas chat yang pada akhirnya Pasutri ini ditawarkan sebuah pekerjaan oleh akun tersebut. Gayung pun bersambut, Pasutri ini akhirnya menerima pekerjaan itu. Memasuki bulan September 2022, mereka janjian bertemu di kawasan Wonokromo, Surabaya. Pasutri ini bertemu dengan seorang wanita bernama Sherly Ayu berusia 27 tahun, berasal dari Banyuwangi. Ternyata pekerjaan yang akan diberikan oleh Ayu adalah mengasuh anaknya yang masih balita. Sebut saja inisialnya Melati berusia 2 tahun 10 bulan. Ayu mengaku sengaja menitipkan anaknya lantaran dirinya akan pergi merantau ke Jakarta untuk bekerja. Setelah mereka sepakat, pada hari itu Melati mulai diasuh oleh pasangan suami istri ini. 2 minggu berselang, Ayu pun mengirimkan uang sebesar 5 juta rupiah sebagai upah 3,5 juta dan keperluan mengasuh Melati 1,5 juta. Ternyata kehidupan Pasutri ini selalu berpindah-pindah rumah kontrakan dan akhirnya menetap di Desa Masangan Kulon, Sukodono, Sidoarjo. Selain menjadi pengasuh balita, Pasutri ini pun memiliki pekerjaan. Bambang bekerja sebagai penjual bakso keliling, sementara Sriyati bekerja menjadi penjaga warung makan. Ayu yang bekerja di Jakarta tidak pernah lupa selalu mengirimkan uang kepada pasangan itu dan berharap Melati diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Bambang dan Sriyati. Namun setelah 6 bulan Melati diasuh, ketika memasuki bulan Maret 2023, tiba-tiba uang bulanan yang biasa dikirimkan oleh Ayu kepada Pasutri itu berhenti. Bahkan Ayu pun tidak ada kabar beritanya. Pasutri ini sudah beberapa kali mencoba menghubungi Ayu via ponsel, namun ponselnya Ayu tidak aktif. Selama ini per bulannya lancar Mbak ya? Per bulannya lancar sampai bulan Februari itu saya masih transfer duit. Awalnya mereka masih berpikiran positif kepada Ayu, namun pada bulan berikutnya Ayu kembali tidak mengirimkan uang dan tidak ada kabar beritanya. Pasutri ini pun yang pada dasarnya bukan orang berada, mulai merasa kesal kepada Ayu. Melihat kebutuhan dari Melati yang sangat tinggi, mereka pun harus memenuhi kebutuhan itu dari uang pribadi mereka. Rasa marah dan kesal dengan sikap dari Ayu ini, sejak itulah mulai dilampiaskan kepada Melati. Melati yang masih berusia 2 tahun kerap mendapatkan perlakuan tidak baik, bahkan tidak manusiawi. Pada jam 22.00 malam harinya, tepatnya hari Minggu tanggal 28 Mei 2023,
Pak Sutri itu datang menemui ketua RT setempat. Rupanya kedatangan mereka untuk memberitahu kabar duka, yaitu mengabarkan jika Melati telah meninggal dunia. Kedua pasangan ini pun berakting dengan mengaku jika sebelum ditemukan meninggal dunia, awalnya Melati baru saja disuapin makan oleh Sriati, lalu balita itu tertidur. Setelahnya, keduanya pun meninggalkan Melati berbaring di dalam kamar, lalu pergi untuk membeli makanan. Sesaat kembali membeli makanan itu, Pak Sutri tersebut mendapati Melati sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Ketua RT bersama dengan Pak Sutri itu melakukan pengecekan untuk melihat langsung kondisinya. Namun setelah melihat kondisi itu, Ketua RT pun merasa ada yang janggal ketika melihat tubuh mungil anak tidak berdosa itu, di mana sekujur tubuhnya dari kaki, badan, punggung, dan matanya mengalami memar yang diduga akibat penganiayaan. Bambang selaku pengasuh Melati meminta agar tubuh Melati segera disemayamkan. Namun permintaan dari Bambang ditolak oleh Ketua RT dengan alasan jika Melati bukanlah warga desa Masangan, Kulon Sukodono. Ternyata di balik penolakan itu, Ketua RT pun berkoordinasi dengan polisi setempat, yakni Polsek Sukodono. Bukannya setahu saya sih matanya sini lebam, sininya mentul Pak ya. Mukanya sini banyaknya lebam Pak. Polisi yang mendapatkan laporan akhirnya mendatangi lokasi dan melihat kondisi tubuh korban Melati secara langsung. Polisi merasa ada yang janggal. Akhirnya kedua pasangan ini pun ditahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara tubuh anak tidak berdosa itu segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan penyebab kematiannya. Setelah menjalani pemeriksaan forensik, luka lebam yang diderita oleh korban Melati akibat penganiayaan atau penyiksaan sebelum korban kehilangan nyawanya, dan korban pun mengalami pendarahan pada kepalanya. Selain itu, ditemukan adanya bercak pendarahan pada paru-paru kanan dan kiri. Lalu bintik-bintik pendarahan terdapat pada dasar otak, selaput laba-laba otak, dan adanya cairan bebas pada rongga perut dan rongga jantung. Dengan adanya hasil forensik dari rumah sakit ini, kedua pelaku pun tidak bisa menyangka lagi jika korban kehilangan nyawa akibat penganiayaan yang telah mereka lakukan. Dan pengakuan kedua pelaku ini kepada Ketua RT setempat adalah bohong semata, hanya untuk menutupi kejahatannya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan intensif, diketahui jika motif kedua pelaku ini melakukan perbuatan tidak terpuji lantaran mereka merasa kesal kepada ibu korban, yang dimana tidak lagi mengirimkan uang kepada mereka sebagai upah pengasuh Melati, sehingga kekesalan itu pun dilampiaskan kepada Melati. Detik-detik sebelum Melati ditemukan tidak bernyawa, Melati ini sering dimarahi, dimaki, dan dipukul. Bahkan sejak bulan Maret hingga bulan April, Pak Sutri ini pun menyuruh Melati untuk tidur di dalam kamar mandi dan dikunci dari luar. Melati dikeluarkan dari kamar mandi hanya ketika mereka akan menggunakan kamar mandi saja. Bahkan jika Melati buang air kecil atau buang air besar sembarangan, pasangan ini pun tidak segan-segan memukul. Bukan hanya memukul menggunakan tangan kosong saja, terkadang menggunakan benda tumpul. Seringnya sikap kasar yang diterima oleh Melati, klimaksnya adalah 3 minggu sebelum Melati meninggal dunia. Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 jam 15.30 sore harinya, sewaktu pulang bekerja, mereka melihat korban Melati sedang makan sambil tiduran, kemudian dipukul mengenai paha kirinya dengan penebas sebanyak 1 kali. Selain itu, sewaktu Sriati sedang mencuci pakaian di kamar mandi, korban berbaring di kamar mandi dan disuruh bangun tidak mau. Kemudian dipukul menggunakan sikat cucian
pada bagian kepalanya sebanyak 1 kali. Dan sebelumnya juga pernah dipukul menggunakan sikat pada bagian kepalanya. Awalnya karena nenek sembarangan, bibi sembarangan, kalau makan itu sambil tiduran, nggak mau tidur. Itu aja. Kalau sudah saya tutupi, nggak mau tidur lagi. Dulu saya pukul kepalanya. Ketika korban ditinggalkan di dalam kamar mandi dalam posisi pintu terkunci, di saat kedua pelaku pulang dan mendapati korban melati sudah meninggal dunia. Dengan adanya kejadian ini, polisi masih memburu keberadaan ibu dari korban. Namun polisi pun kesulitan untuk melacak keberadaannya lantaran kedua pelaku pun mengaku tidak mengetahui identitas jelas dari ibu korban. Polisi masih berupaya untuk melacak keberadaannya. Di saat kasus ini menjadi perbincangan masyarakat luas, rupanya kronologi kejadian yang dirilis oleh pihak kepolisian menarik salah satu stasiun radio Suara Surabaya. Radio Suara Surabaya merasa jika kejadian ini serupa dengan cerita yang pernah mereka terima pada bulan April 2023 melalui WhatsApp tim Radio Suara Surabaya, di mana ada seorang wanita bernama Ayu sedang mencari pengasuh anaknya. Keduanya telah hilang kontak dan meminta disebarluaskan, berharap pengasuh itu mendengarkan siaran tersebut. Akhirnya Radio Suara Surabaya berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dari sanalah polisi mendapatkan identitas dan kontak dari ibu kandung korban. Setelah memastikan jika wanita itu adalah ibunya, polisi segera melakukan penjemputan ke Jakarta. Jam 1 dini hari, tanggal 3 Juni 2023, Ayu tiba di stasiun Pasar Turi, Surabaya. Ayu sempat menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Apakah menitipkan korban anaknya kepada pengasuh yang mengakibatkan korban meninggal dunia ada unsur menelantarkan anak atau tidak? Di dalam pemeriksaan, Ayu mengaku seorang janda dan melatilah anak sematawayangnya. Dirinya terpaksa menitipkan buah hatinya lantaran harus bekerja ke Jakarta. Ayu mengaku bekerja serabutan di Jakarta. Meskipun sering telat dalam memberikan uang bulanan, namun dirinya selalu berhasil mendapatkan uang untuk dikirimkan kepada kedua pelaku. Ayu mengaku jika ponselnya hilang pada tanggal 25 Maret 2023. Semua kontak dan dokumentasi berada di ponsel itu semua. Setelah dirinya membeli ponsel lagi, Ayu mencoba menghubungi nomor yang biasa mereka berkomunikasi. Ternyata nomor ponsel kedua pelaku ini pun sudah tidak aktif. Dirinya mengaku menghubungi stasiun radio Surabaya, bahkan sudah menyebarkan informasi melalui akun sosial media Facebook mencari keberadaan kedua pengasuh ini. Setelah menjalani pemeriksaan dan menunjukkan sejumlah bukti, akhirnya disimpulkan jika Ayu tidak menelantarkan anaknya dan terpaksa harus menitipkan anaknya untuk bekerja. Anak di panti asuhan atau saya sama sekali nggak mikir gitu. Lewat Facebook ya? Iya, karena tepatnya saya cuma ingin mencari duit doang gitu. Untuk anak? Untuk anak, karena saya sendiri, maksudnya single mom yang bener-bener sendiri, cari duit sendiri gitu. Pertemuan mengharukan pun terjadi. Air matanya tidak bisa dibendung ketika menyaksikan buah hatinya sudah terbungkus rapi di kain kafan dan tidak bernyawa. Tubuh tidak berdosa itu dibawa masuk ke dalam ambulans. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Kusumo Wahyu Bintoro, turut melepas keberangkatan mobil ambulans menuju kampung halaman orang tua balita tersebut, yakni daerah Banyuwangi. Sementara kedua pelaku terancam pidana pasal perlindungan anak dengan hukuman 20 tahun penjara. Untuk korban balita yang tidak berdosa, sekarang kamu tidak merasakan sakit lagi dan kamu sudah menjadi penghuni surga. Rasa sakitmu atas penganiayaan ketika hidup akan terbalaskan kelak di akhirat. Guys, inti sari dari kisah ini,
jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal, terlebih untuk anak. Memang tuntutan dan kebutuhan hidup tidak bisa ditunda, tapi bukan berarti harus mengorbankan anak diserahkan kepada orang yang baru dikenal. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?